Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita sering mendengar bahwa orang mengatakan gampang kalau untuk berbuat baik sekali dua kali mah, hanya yang susahnya itu istiqomahnya. Sering kan sahabat mendengar kata-kata istiqomah. Nah bahkan nih sahabat, kalau temen saya suka bercanda gitulah, istiqomah mah biasalah ikatan suami takut istri di rumah. Kenapa ngomong seperti itu? Karena kekurang pahaman apa arti dari kata istiqomah tersebut. Jadi mari saya mengajak sahabat semuanya, di konten kali ini kita akan membahas tentang keutamaan istiqomah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, istiqomah. Kita sering mendengar kata-kata itu, bahkan kita pun sering mengucapkan kata istiqomah. Namun meskipun sering mengatakannya, kita belum paham betul apa sebenarnya istiqomah. Nah, istiqomah itu sendiri memiliki makna lurus, tegak, atau dalam istilah kekiniannya konsisten. Jadi dilaksanakan secara terus-menerus. Sekali lagi nih sahabat, pengertian istiqomah itu adalah lurus, tegak, dan konsisten atau dilaksanakan secara kontinu. Banyak sekali para ahli yang menerangkan pengertian-pengertian dari istiqomah. Intinya tetap mengarahnya ke sana. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa keraguan. Dan menurut Ibnu Abbas, istiqomah itu ada 3 bagian ya sahabat. Yang pertama, istiqomah dengan lisan. Dengan sikap membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah itu menurut Ibnu Abbas ya. Yang pertama, kita istiqomahnya itu dengan lisan, dengan bertahan dalam keyakinan kita dari syahadat yang kita ucapkan. Yang kedua, istiqomah dengan hati. Maksudnya apa istiqomah dengan hati? Melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik, dengan hati yang jujur. Jadi niat itu kan utamanya dalam hati gitu. Jadi yang pertama istiqomahnya dengan hati, dengan sepenuh jiwa raga kita semuanya gitu. Terus di sini masih banyak ya, selain Ibnu Abbas juga di sini sahabat ada dari Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, istiqomah itu perilaku seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya atau tidak berbuat syirik. Jadi tidak menyekutukan Allah. Selanjutnya menurut sahabat Umar bin Khattab, arti dari istiqomah adalah sesuatu hal yang seharusnya bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan apapun yang dilarang.
Itu menurut Umar bin Khattab. Menurut Utsman bin Affan, istiqomah itu diartikan ikhlas. Dan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istiqomah adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertian istiqomah dari para ahlinya, para ahli dalam hal keagamaan, di antaranya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kembali lagi menurut Ibnu Abbas, yang pertama kan dengan lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan jiwa. Jadi sepenuh jiwa raga. Oke. Dalil mengenai istiqomah ada dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 112 yang artinya, maka istiqomahlah atau tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jelas ya sahabat. Jadi istiqomah itu kita tetap pada jalan yang benar. Tentunya jalan yang benar itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita paham ya bahwa istiqomah itu kita konsisten menjalankan setiap amalan yang tentunya tidak melanggar syariat dari agama kita. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sahabat, apa sih keutamaan dari kita berlaku istiqomah itu, atau kita melakukan amalan-amalan secara istiqomah tersebut? Yang pertama, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang senantiasa menjalankan aktivitas ibadah dengan istiqamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Tuh sahabat, jaminannya itu jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita meneguhkan hati kita dan istiqomah untuk melaksanakan setiap amalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sahabat, keutamaan dari melakukan amalan secara istiqomah adalah terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim
rabbihim walahum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula rasa duka cita. Masya Allah. Itu yang kedua, kita akan terhindar dari segala kekhawatiran dan kesedihan. Ketika kita bersedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan penawar dari setiap kesedihan kita itu. Amin. Selanjutnya yang ketiga dari manfaat atau istiqomah, ketika kita berbuat istiqomah, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam amalan-amalan baik yang bisa menjemput kita kelak di pintu surga ketika kita melaksanakannya secara konsisten gitu. Walaupun sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan reward kepada kita. Amalan yang baik itu akan menjemput kita. Amalan seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ada sebuah hadis, berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Nah itu ya, jadi keutamaan yang ketiga, amalan yang kita lakukan walaupun sedikit tapi konsisten dilakukan, itulah amalan yang dicintai Allah dan amalan yang akan menjemput kita kelak di pintu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, untuk menerapkan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari yang kalau dibiasakan itu sebenarnya ringan. Yang pertama sahabat, mari kita semuanya jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauhi segala larangannya dalam keadaan apapun, ketika kita suka ataupun duka. Yang kedua, laksanakan sholat yang 5 waktu, karena kata Rasulullah juga itu perjanjian kita dengan Allah itu sholat. Karena kalau kita tidak sholat, maaf, kita bisa tergolong ke dalam kaum kafir. Maukah sahabat tergolong seperti itu? Tentu tidak kan? Jadi yuk kita sholat secara istiqomah. Yang ketiga, belajar dalam hal kebaikan secara terus menerus. Karena hidup itu proses belajar untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, untuk pembiasaan kita selalu taati peraturan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Yang kelima, selalu jalankan kewajiban dengan rasa senang, dengan rasa nyaman, tidak terpaksa, dan tidak terbebani. Dan ingat sahabat, karena kita hanya manusia biasa, kadang iman kita itu yazid, kadang yankus, kadang naik, kadang turun. Kita hanya punya satu kekuatan, yaitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah doa supaya kita tetap senantiasa istiqomah di jalannya. Yuk kita baca bareng-bareng ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Nah, itu doanya supaya kita tetap istiqomah ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah keutamaan istiqomah yang bisa saya sampaikan di sini, yang intinya untuk self reminder, mengingatkan diri saya sendiri. Karena ketika kita mengingatkan diri saya sendiri, terus saya sudah bisa melaksanakannya, mudah-mudahan ketika saya mengucapkannya sekarang kepada para sahabat, ada manfaat yang bisa diambil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.